Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel saya. Kita tahu bahwa Adobe Animate merupakan versi terbaru dari aplikasi yang kita kenal selama ini, yaitu Macromedia Flash atau Adobe Flash. Untuk Adobe Animate, basicnya tetap sama dengan versi terdahulunya, hanya ada penambahan-penambahan fitur terbaru. Adobe Animate sendiri sebenarnya merupakan aplikasi untuk membuat video animasi, tapi memungkinkan untuk membuat media interaktif. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar membuat media interaktif seperti ini. Yuk kita mulai. Pertama kita buka dulu aplikasi Adobe Animate yang sudah terinstall di komputer kalian. Dan tampilan utamanya adalah seperti ini. Kita pilih ActionScript 3.0. Ini adalah tampilan awal, tampilan utama Adobe Animate yang sudah kalian install. Dan ini akan saya perkenalkan sedikit komponen-komponennya apa saja. Di sini ada stage. Jadi ini adalah bagian di mana kalian akan menggambar semuanya, menyusun objek-objek yang sudah kalian gambar di luar di dalam aplikasi ini. Dan di sini adalah timeline, di mana timeline ini terdiri dari frame-frame. Lalu di sebelah kanan ada tools, di mana kalian memungkinkan untuk menggambar animasi atau menggambar objek melalui tools ini. Silahkan dicoba-coba saja. Dan di sini adalah properties, di mana kalau misalnya kalian membuat suatu objek dan misalnya objek kotak seperti ini. Jika kalian klik kotaknya, di sini di bagian properties akan muncul settingan-settingan, merubah warna dan lain-lainnya. Dan di sini ada library, di mana aset-aset kalian yang ada di luar, misalnya kalian mau mengimport gambar, mengimport foto, semua akan tersimpan di library. Oke, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita atur stage-nya, ukurannya menjadi ukuran HD. Kalau misal kalian pernah lihat video di YouTube, di situ kan ada setting, di bagian setting itu ada 144, 240, 360. Nah, di sini kita akan setting menjadi 720. 720 ini height-nya dan width-nya adalah 1280. Nah, ini kan frame-nya akan lebih besar dan ukurannya adalah HD. Sekarang kita coba lihat supaya terlihat semua. Kita bisa pakai settingan di sini, ada tampilan 100%. Coba kita show all. Nah, kalau show all berarti ini akan terlihat semua stage yang kita punya. Oke, untuk membuat media interaktif tersebut saya sudah membuat beberapa aset, beberapa objek. Jadi kalian tidak perlu menggambar lagi, tinggal import saja, susun saja, karena poin dari media interaktif pertemuan sekarang ini adalah untuk mengajarkan kalian menggunakan ActionScript berpindah frame. Jadi ada tombol, apabila tombolnya diklik, dia akan pindah ke frame berikutnya. Ini adalah aset yang sudah saya buat. Saya buat pakai CorelDRAW. Kalau misalnya kalian tidak bisa pakai CorelDRAW, kalian bisa coba langsung gambar di sini, atau bisa membuat aset-aset seperti ini menggunakan PowerPoint dan lain-lain, aplikasi lainnya. Karena saya lebih nyaman mendesain pakai CorelDRAW, jadi saya bikin gambar sendiri. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam Animate. Oke, di sini kita coba import to stage bisa, atau import to library. Import to stage artinya kalau kita import stage, kita pilih misalnya karakter background ini, kita open, dia akan muncul langsung di atas stage. Tapi kalau misalnya kita import to library, nah kita bisa import sekaligus semuanya dan kita open, asetnya akan masuk ke bagian library. Nah, ini sudah masuk dan kita tinggal pindah-pindahkan saja. Nah, sekarang yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita akan mengotak-atik timeline. Di sini ada layer.
kita gandakan dulu layernya menjadi 3 saja. Dan ini kita beri nama, layer paling bawah kita namakan background. Habis itu yang kedua berikutnya kita beri nama isi. Dan yang ketiga adalah tombol. Oh ya, kita akan tambahkan satu lagi layer untuk yang paling atas adalah action. Oh, fungsi dari layer sendiri adalah untuk meletakkan objek di atas atau di bawah objek lainnya. Misal ya, kita langsung saja kita taruh, ini ada background 1, kita taruh di background. Kita kecilkan lagi saja ininya, menjadi sekitar mungkin 50. Nah, kita taruh backgroundnya di sini. Nah, kita ingin meletakkan karakter. Nah, ini karakter background. Kita pengennya meletakkan dia ada di atas sini. Sebenarnya sih bisa langsung ditaruh di sini. Klik. Cuma kan ada kemungkinan dia itu bisa berada di bawahnya. Supaya biar gampang, kita tidak perlu merubah-rubah atau memindah-mindahkan dia di atas atau di bawah. Kita bikin layer baru aja, di mana kita klik bagian isi. Isi kan berada di atas background. Oke, nanti karakternya kita drag di sini. Jadi klik dulu isi di sini. Lalu kita tahu karakter backgroundnya, kita taruh di atasnya. Seperti ini. Jadi letak dari si karakter ini berada di atas background. Oke. Sekarang fungsi lain dari layer, kalau misalnya kita ingin mengotak-ngatik karakter, kita tidak sengaja memblok semuanya, ini kemungkinan akan bergeser dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita ingin supaya backgroundnya tidak bergerak, kita bisa kunci, ya kan, sehingga kita hanya bisa menggerakkan bagian yang tidak dikunci, bagian karakter yang ada di isi, seperti itu. Oke, kita susun saja. Yang pertama kita letakkan background ini, background 1 tadi di layer background, lalu kita letakkan karakter background, di layer isi. Nah, oke, kita susun. Nah, kita taruh lagi tombol hijau ya, tombol hijau. Kita taruh di layer tombol. Kita klik dulu layernya, kita drag. Oke, taruh di sini. Ini kita akan membuat layar depan seperti layar selamat datang begitu. Nanti setelah layar selamat datang ini ada tombol, kalau tombolnya diklik, kita akan masuk ke halaman berikutnya. Kita kembali ke layer isi, kita klik text tool yang ada di kanan ini, yang logonya T, kita klik di sini. Kita beri nama mungkin media enter interaktif. Dan ini bisa kita ganti-ganti font dan warnanya dengan cara klik media interaktifnya. Nanti di sini ada properties. Nah, di sini ada pilihan color. Colornya kita pilih warna hitam lah ya. Ya, seru. Hitamnya sedikit abu-abu. Lalu bisa di setting juga ukuran fontnya, mungkin 100 biar mantap. Oke, kita sesuaikan, kita susun. Lalu selain itu fontnya juga bisa kita ganti. Kalau saya menggunakan font Helvetica, kalau kalian suka dengan font lain, monggo silakan dipilih-pilih saja. Oke, hal berikutnya adalah kita akan mengcustomize tombol dengan cara tombol ini supaya bisa diberi perintah untuk apabila diklik dia akan mengeluarkan aksi, maka dia harus di-convert to symbol dulu. Di klik kanan bagian tombol yang sudah warna hijau ini, klik kanan, nanti di sini ada tombol convert to symbol. Klik aja convert to symbol. Nah, di sini ada pilihan ada movie clip, button atau graphic. Kita pilih yang button. Dan di sini ada registration, pastikan titiknya ada di tengah. Lalu di sini kita beri nama tombol hijau. Tombol hijau. Setelah kita oke, kita beri
nama di sini instance name. Jadi kalau kita klik di bagian properties, di sini ada instance name, di mana di sini yang akan mempengaruhi action script. Jadi nanti untuk pindah ke frame berikutnya kita akan main coding ya. Main codingnya itu menggunakan action script 3.0, di mana nanti button ini akan kita panggil di dalam action script untuk melakukan aksi apa. Jadi di sini tombolnya kita beri nama mungkin tombol start, tombol mulai deh, tombol mulai. Nah ini kan tombolnya sepertinya tidak, kurang menarik, harusnya kita beri tulisan di tengahnya. Kita bisa klik 2 kali karena ini sudah button. Kita bisa klik 2 kali. Saat diklik 2 kali di sini akan muncul timeline baru di dalam si tombol hijau. Jadi tombol hijau ini bisa di customize. Sekarang kita akan beri tulisan di atasnya. Klik di sini mungkin kita tulis mulai. Kita sesuaikan dengan ukurannya, mungkin sekitar 76 dan warnanya putih. Oke, kita taruh di sini. Oke, tombolnya sudah jadi. Sekarang kita akan gandakan di sini. Bagian over, kita klik kanan, insert keyframe. Nah, ini adalah untuk menambahkan frame baru di sebelahnya. Kita insert keyframe lagi. Dan kita di bagian hit juga kita insert keyframe lagi. Oke, di sini ada 4 jenis tombol yang akan kita jenis desain tombol. Jadi kita bisa customize. Mungkin di over. Nah, di over ini kita ubah mulai ini warnanya menjadi hitam. Di bagian down kita biarkan saja, dan di bagian hit kita akan sedikit mengecilkan ukurannya menjadi, di sini ada tombol transform, ada menu transform. Kita klik dulu mulai dan tombolnya, kita kecilkan ukuran sekitar 90. Oke. Nah, apa yang akan terjadi sih sebenarnya kalau misalnya kita customize? Jadi di bagian over ini adalah apabila kursor ini mendekati tombolnya itu akan berubah. Nah, perubahan yang kita buat adalah tombol mulainya yang tadinya tulisan mulainya putih, kita menjadikan warna hitam. Di bagian down kita tidak ubah apa-apa. Di bagian hit, saat diklik ya kalau tidak salah, diklik ini akan mengecil. Oke, di bagian down kita juga akan mengecilkan dia menjadi 90%. Oke, kita akan mulai apakah halaman yang sudah kita buat ini bisa berfungsi dan tombol yang sudah kita customize ini bisa berfungsi atau tidak. Kita klik Ctrl, kita bagian tes, kita klik. Nah, kita lihat, oh, kalau misalnya ada kursor yang mengarah ke tombol, ternyata tombolnya berubah. Tadi kan di bagian over kita ganti yang tadinya putih menjadi hitam. Nah, inilah yang terjadi. Kalau kita klik, oh, dia akan mengecil. Jadi seperti ada efek tombol yang diklik seperti ini. Nah, sekarang kita akan bikin halaman yang keduanya. Halaman kedua, karena kita di frame berikutnya, karena kita ingin backgroundnya berubah semua, kita bisa di frame berikutnya kita klik kanan, insert blank keyframe. Semuanya, semua layer kita insert blank keyframe. Nah, di bagian background kita akan input aset yang sudah kita punya. Di sini ada background warna hijau. Kita drag and drop aja. Kita luruskan. Nah, sudah bagian sini. Nah, kita isi. Kita isi dengan mungkin karakter cewek. Karakter cewek kita taruh di sini. Nah, kita akan masukkan juga beberapa tombol. Ini adalah tombol pref. Lalu di sini ada tombol next. Lalu kita ada tombol home.
Dimana nanti fungsi dari 3 tombol ini adalah di tombol pref ini akan bila diklik akan kembali ke frame sebelumnya, tombol home akan kembali ke frame awal, dan di tombol next kita akan masuk ke frame yang akan kita buat nanti. Oke, ini adalah frame kedua. Kita pastikan juga nih bagian tombol berada di layer tombol. Oh, ternyata dia berada di isi, harusnya kita ada di tombol. Oke, kita blok semua, terus kita cut. Nah, kita pindah ke tombol di frame 2. Kita klik kanan, kita paste in place. Jadi kita paste in place akan dipaste di tempat yang tadi kita cut. Nah, udah. Oke, kita akan customize tombolnya seperti yang sudah kita lakukan tadi pada tombol hijau. Kita akan klik kanan convert to symbol button. Ini juga convert to symbol button, convert to symbol. Jadi boleh ya diberi nama atau kalian tidak diberi nama untuk bagian ini, nggak apa-apa. Ini hanya untuk penanda kalian di bagian library supaya kalian tidak bingung tombol-tombol apa yang sudah kalian buat. Tapi untuk pengaruh di codingnya nanti adalah pemberian nama di bagian instance name yang ada di sini. Jadi nggak masalah. Oke, di sini kita akan customize dulu tombol home. Nah, kita insert keyframe dulu, dan di sini juga insert keyframe dulu. Di bagian yang ingin saya rubah cuma di bagian down aja. Yang ini nanti di bagian down dia akan sedikit diperkecil menjadi 90%. Oke, jadi nanti up over tetap sama, down-nya kecil, hit-nya tetap. Yang ini juga akan kita ubah seperti itu juga. Insert keyframe di bagian down kita perkecil jadi 90%. Ini kita ubah hal yang sama. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita coba kasih tulisan di sebelah sini. Di bagian isi kita akan kasih tulisan misalnya aku suka IPA. Kita taruh di sini. Oke, nah ini adalah halaman kedua kita, frame kedua kita. Frame pertama adalah media interaktif ini yang ada tombol mulai. Apabila nanti kita diklik, kita akan pindah ke frame berikutnya, di mana frame berikutnya adalah terdapat gambar dan tulisan. Jadi nanti harapannya kalian setelah ini bisa mengcustomize sendiri ya, gambarnya boleh apa saja, tulisannya juga bisa apa saja. Nah, kita akan masuk ke frame ketiga. Frame ketiga karena backgroundnya sama, kita bisa insert keyframe. Nah, di sini akan otomatis mengcopy isi pada frame sebelumnya, pada layar background. Kita coba isinya juga kita insert keyframe, akan sama juga, dan di sini insert keyframe juga akan sama juga. Di bagian action juga kita insert keyframe juga. Nah, ini kan di bagian frame 2 dan frame 3 sama. Nah, kita akan kasih perbedaan. Nah, perbedaannya mungkin yang tadinya cewek ini kita delete, kita ganti mas-mas ini, karakter cowok. Karakter cowok ada di sini. Nah, tulisannya kita geser ke sini. Kita ganti tulisannya aku juga suka IPA. Yang harus kita perhatikan bahwa tombol ini yang sudah diberi nama itu harus kita ganti instance name-nya. Cuma ini nanti kita ganti setelah kita masukkan action script. Kita susun dulu untuk frame berikutnya. Di frame yang keempat kita bisa insert keyframe. Sebenarnya bisa pakai insert frame ya, tapi saya pakai insert keyframe aja nggak apa-apa. Insert keyframe lagi. Di atasnya juga ada insert keyframe lagi. Nah, begini. Nah, sekarang kita kasih perbedaan lagi untuk frame berikutnya. Kita ganti tulisannya, kita tambahkan karakternya dua-duanya di sini.
Ini sebenarnya customize aja, kalian bebas mau nulis apa aja, mau melakukan apa saja. Ini cuma ingin membedakan frame 2, frame 3, frame 4 aja. Kami suka IPA, mungkin tulisannya seperti ini. Di sini kita sudah punya 4 frame. Frame 1 berisi seperti cover awal ya. Cover bagian depan, ada judul dan ada tombol untuk mulai. Dan frame berikutnya adalah terdapat tombol pref, next, dan home. Dan di sini ketiga juga sama, dan yang keempat akan seperti itu. Nah, karena memang frame-nya hanya ada 4, berarti kita tidak perlu next lagi, ya kan? Kita hanya bisa kembali saja. Kalau next nanti dia akan masuk ke halaman kosong. Jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan coba masukkan action script. Oke, di bagian aset saya sudah membuat scriptnya untuk fungsi untuk pindah ke frame berikutnya. Kita copy saja. Kita akan kembali ke animate. Oke, di bagian sini kita bisa paste di bagian action. Di bagian frame 1 kita akan membuat aksi untuk tombol mulainya dulu. Di sini klik kanan di tombol ini di frame 1 action, diklik kanan. Di sini ada tombol action. Klik. Nah, di sini akan muncul halaman untuk kita paste action yang sudah kita buat tadi. Oke. Sebenarnya untuk script ini bisa kalian dapat melalui kode snippet, tapi daripada nanti kalian bingung bagaimana, mendingan langsung saja paste dari aset yang sudah saya buat. Yang perlu kalian ganti hanya bagian nama tombol, fungsi tombol, dan fungsi tombol yang kedua ini. Kita tahu kalau tadi tombol hijau ini namanya adalah tombol mulai. Kita ganti namanya menjadi tombol mulai. Perhatikan juga di bagian caps lock-nya ya, kalau misalnya kalian menamakan tombol ini menggunakan huruf kecil semua, berarti di sini harus dipanggil dengan huruf kecil semua. Oke. Di sini di fungsi tombol kita akan ketikkan tombol mulai ke frame 2. Tombol mulai di saat diklik dia akan melakukan fungsi tombol mulai ke frame 2. Dan di sini adalah tombol mulai ke frame 2 ini bisa di copy saja di bagian sini karena ini sama. Klik copy di fungsi tombol, kita paste. Nah, untuk pindah ke frame 2, kita bisa menggunakan dua action. Actionnya bisa next frame atau go to and stop. Dalam kurungnya bisa kita isi dengan frame keberapa kita akan pindah. Kalau next frame itu artinya adalah kalau misalnya kita dipilih next frame, itu akan pindah ke frame berikutnya di sebelah kanan kita. Tapi kan kadang-kadang seperti nanti kita akan bikin tombol home, itu kan akan harus loncat-loncat. Itu bisa menggunakan go to and stop 2. Sekarang kita akan menggunakan next frame, yang artinya tombol mulai ini apabila diklik menjadi tombol mulai ke frame 2. Dan tombol mulai frame 2 aksinya adalah next frame. Oke, next frame adalah pindah ke frame kanannya. Frame kanannya adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tes. Nah, tes ini bisa pakai control tes atau control enter ini ya. Di shortcut di keyboardnya adalah menggunakan control enter. Kita pakai control enter aja. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah frame-nya ternyata berpindah-pindah terus. Kenapa? Karena memang basic dari Adobe Animate ini adalah menjalankan animasi di setiap frame. Jadi dia itu seperti jalan begitu. Nah, sekarang yang harus kita buat lah, kan kita pengen ini dia diam di sini. Ya udah kita tambahkan fungsi stop. Di bagian atas kita enter dulu. Kita ketik stop. Pastikan ketikannya sama ya, stop. Kalau sudah, kita akan coba control enter. Nah, dia stop. Nah, sekarang kita coba apakah tombol mulai ini kalau diklik dia akan pindah ke frame berikutnya. Oh iya, dia sudah pindah ke frame berikutnya. Berarti action script yang kita buat sudah benar. Nah, sekarang kita harus membuat action script untuk tombol di frame berikutnya. Kita copy paste aja. Kita copy, Ctrl C. Copy. Nah, kita klik kanan pada frame 2 di bagian action. Action. Nah, kita paste.
Nah, kita tahu bahwa di sini ada 3 tombol, berarti nanti kita gandakan ini menjadi 3 tombol dulu. 3 script. Kita jeda aja dengan enter. Oke, nah sekarang kita tahu ini tombol ini tadi kita namai dengan tombol home, ya kan, tombol home. Nah, di sini tombol home fungsinya mau kemana? Kalau kita klik tombol home berarti kan harus kembali ke halaman awal, berarti halaman pertama. Berarti ini bisa dengan tombol home ke frame 1, ya kan, halaman pertama kan ada di frame 1, kita tinggal copy ini di bagian yang kedua, paste. Nah, di sini karena tombol 1 kita jangan pakai next frame, tapi kita pakai go to and stop. Pastikan ketikannya sama, jadi A-nya besar, S-nya besar. Kita kembali ke go to and stop di frame 1. Kalau kita ketik frame-nya 4, dia akan loncat ke frame keempat. Tapi karena tombol home ini akan kembali ke frame 1, berarti kita go to and stop 1. Nah, di sini ada tombol pref. Nah, kita akan lakukan hal yang sama. Tombol pref. Di sini tombol pref itu ke frame berapa? Ke frame 1 dong. Oke, kalau ke frame 1 tinggal copy di sini, kita paste di sini. Kita copy aja, dia sama-sama ke ini kan, sama-sama ke frame 1, yaudah kita copy aja di go to and stop 1. Paste. Oke. Nah, sekarang kita ada tombol next. Oke. Tombol next ke frame berapa? Frame 3. Ya kan? Ke frame 3. Kita copy ini di sebelah sini, kita paste. Nah, kita pakai go to and stop aja. Pakai go to and stop boleh, pakai next frame boleh. Kalau next frame berarti langsung pindah ke 3, tapi kalau pakai go to and stop juga kita atur dia, kita mau loncat kemana. Oh, loncat kita ke 3, ya udah terus aja loncat ke 3. Go to and stop ke 3. Nah, sekarang kita coba. Mulai kita klik, masuk ke frame berikutnya, kita tombol home dulu. Kalau home diklik, oh dia kembali ke frame awal. Kalau pref, oke, dia kembali ke frame awal. Lalu kita klik next. Oh, dia masuk ke frame berikutnya. Nah, di sini tombolnya belum berfungsi, belum kita panggil untuk kita kasih action. Nah, sekarang kita kasih actionnya kita dengan cara copy paste aja. Nah, ini sama, karena tombolnya ada 3, yaudah kita ketiga tombol ini semuanya kita copy aja, terus kita paste di sebelah sini. Nah, yang akan terjadi adalah kalau misalnya kita tetap menggunakan menggunakan script yang sama dari frame kedua, kita gunakan script yang sama di frame ketiga, nanti jadinya akan error karena tombolnya ada duplikat fungsi yang sama. Jadi untuk amannya, nah ini akan terjadi dia error. Di sini ada penjelasan, ada duplicate function definition pada, kalau diklik 2 kali dia akan ngasih tahu, oh di sini ada fungsi yang berbeda. Kalau bisa biar aman, kita akan ganti saja namanya. Kalau di scene 2 kan dia namanya adalah tombol home, di sini tombol pref, di sini tombol next. Nah, sekarang di bagian frame ketiga kita ganti nama saja. Tombol home kita kasih kode 2 misalnya. Kita tombol pref 2 dan ini tombol next 2. Nah, di bagian action script tinggal kita ubah semuanya itu menjadi sesuai dengan nama tombolnya. Tadi kan namanya tombol home, kita tambahin 2. Di sini tombol home-nya juga kita tambahin 2. Di sini juga tombol home 2 ke frame 1. Tombol home action-nya kembali ke frame 1, benar. Tombol pref kita tambahin 2. Di sini tombol pref 2, tombol pref 2. Nah, tombol pref ini kembali ke frame kedua. Tombol next 2 juga, dan ini tombol next 2. Tombol next 2, nah ini go to on stop-nya kita next-nya ke frame 4. Gini dong. Nah, sekarang kita coba tes dengan Ctrl Enter. Mulai, kita home kembali, pref kembali benar, next. Nah, kita coba yang ini. Kalau pref, ya dia kembali ke frame kedua. Kita home, oh dia kembali ke frame 1.
Dan kalau kita next, dia masuk ke frame keempat. Nah, sekarang kita akan bikin action untuk yang dua tombol ini terakhir. Kita tinggal copy saja. Kita blok Ctrl A, Ctrl C, terus kita paste di bagian action bagian 4 nih. Oke, seperti yang dilakukan oleh tombol 3, tadi kan kita ganti nama tombolnya. Ini di sini juga di frame 4 ini kita ganti deh nama tombolnya menjadi yang tadinya tombol home, kita ganti menjadi tombol home 3, dan ini juga tombol pref 3, ya kan? Yang tadinya tombol pref 2, di sini tombol next 2. Nah, di sini tombol home 3 dan di sini tombol pref 3. Nah, tinggal merubah yang tadinya home 2 menjadi home 3. Kita ganti 3 3 3. Tombol home kembali ke frame 1, benar. Nah, sekarang tombol pref. Prefnya 3, tombol pref 3, tombol pref 3. Dan ini go to end stop-nya, tombol pref ini akan kembali ke frame berapa? Ke frame ketiga. Nah, sekarang tombol next. Nah, tombol next di sini tidak ada. Ya udah, kita delete saja. Nah, oke, kita coba. Oke, di sini ada mulai. Next. Balik. Masuk ke frame 4, kembali. Oke, sekarang tombol home-nya. Oke. Next. Oke, berarti ini sudah jadi. Oke, multimedia interaktifnya sudah jadi, dan ini adalah multimedia interaktif paling dasar ya. Untuk sederhananya, hanya menggunakan satu action script aja, yaitu pindah frame. Jadi apabila ada tombol yang diberikan action script pindah frame, diklik dia akan loncat dari frame 1 ke frame berikutnya. Ini adalah dasar untuk membuat multimedia interaktif di Adobe Animate. Jadi semoga nanti di kesempatan berikutnya kita bisa lebih dalam membahas tentang Adobe Animate ini dengan berbagai action script yang ada. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajarin, dan untuk kesempatan hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.